Eh, berani nih minum air tuh. Ini yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat apa, Pak? Cerita dikit ya. Ya. Orang tua saya itu sebetulnya sangat realistis dia. Jadi kamu kalau mati mau apa? Ngajak anggota saya yang stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya akan berangkat ke Kodam 3 Siliwangi. Sekarang saya berada di kantor Tribun Jabar. Bertemu dengan Panglima Kodam 3 Siliwangi, Bapak Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo. Kita berangkat ya. Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo mengemban tugas sebagai Pangdam 3 Siliwangi sejak Januari 2022. Kodam 3 Siliwangi bukanlah wilayah baru baginya. Beberapa tahun sebelumnya saat masih berpangkat bintang 1, dirinya pernah menjabat sebagai Kasdam 3 Siliwangi. News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra bersama tim Tribun Jabar berkesempatan khusus untuk mewawancarai Pangdam 3 Siliwangi. Setiba di Makodam 3 Siliwangi, Feby Mahendra Putra berkesempatan mengitari beberapa ruangan di Makodam 3 Siliwangi, salah satunya Ruang Sudirman. 2 ekor maung Siliwangi berdiri gagah di Ruang Sudirman, mengapit patung Jenderal Sudirman. Beranjak dari ruangan Sudirman, ada satu ruangan yang kerap digunakan untuk acara-acara resmi, dan di ruangan tersebut terpajang lukisan Prabu Siliwangi. Usai mengitari beberapa ruangan-ruangan unik di Makodam, Feby Mahendra Putra mengitari lokasi pameran teknologi bersama Pangdam 3 Siliwangi. Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di markas Kodam 3 Siliwangi, Bandung. Kenapa saya datang ke sini? Karena hari ini saya akan bertemu dengan Panglima Kodam 3 Siliwangi. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo. Dan pada tanggal 20 Mei 2022 nanti, Kodam Siliwangi akan berulang tahun yang ke-76. Tadi kita bisa melihat bersama dengan Pak Panglima bagaimana ada pameran di halaman Kodam ini. Kita akan ketemu dengan beliau nanti. Ngobrol santai tapi serius. Yuk kita ikuti. Tribuners, kita sudah bersama dengan Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, Pak
Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kunto, Pak Pangdam, ini kan kita lagi merayakan HUT ke-76 Kodam Siliwangi. Ya. Dan Kodam Siliwangi seperti tadi juga sudah saya singgung, aktif sebagai garda terdepan di dalam mengelola sungai, Pak. Ya. Bapak bisa ceritakan, Pak, peran strategis dari Citarum Harum yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat itu buat Kodam Siliwangi, Pak. Terima kasih nih. Ya. Kalau bicara Citarum, sebetulnya kita sangat menghormati, menghargai inisiasi dari pendahulu kita. Betul. Yang masih aktif di lingkungan hidup. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi daripada inisiasi itu menjadi nilai manfaat. Nah, yang pertama yang kita ambil nilai manfaat di sini, pertama bagi saya yang kami jalan ini adalah sumber daya manusia itulah sebagai satu alat utama yang paling potensial. Ya. Kemudian kedua, kita ini nggak bisa hidup sendiri, Thomas. Iya, betul. Lingkungan mempengaruhi, kemudian hasil pemikiran sumber daya manusia itu sendiri juga sangat dibutuhkan. Ya. Nah, yang ketiga, yang dikelola atau yang dimanfaatkan ini harus punya nilai manfaat. Betul. Nah, sementara Kodam 3 juga dalam pengelolaan sebagai satuan komando kewilayahan ini kan outputnya adalah nilai manfaat dan nilai juang itu tadi. Nah, jadi kalau dibilang nilai strategis bagi kami, pertama dalam metode pembinaan teritorial kami, bagaimana komunikasi sosial untuk menciptakan sumber daya manusia, ke dalam kami juga sebagai potensial untuk meningkatkan kemampuan. Yang kedua, bagaimana pembinaan aspek geografi yang bisa dimanfaatkan sebagai pendekatan kepentingan sumber daya alam, juga bisa nilai manfaat buat seperti hasil pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Nah, yang terakhir, kita bisa menciptakan potensi-potensi kekuatan dari aspek demografi. Mungkin kesehatan, mungkin pendidikan, sampai akhirnya punya karakter bangsa itu sendiri yang mengacu kepada satu landasan formal Pancasila, formal kita budaya, kemudian kita juga dekat sebagai satu potensi kekuatan sesankam merata nih. Itu outputnya strategisnya ke sana. Pak Pangdam, kemarin kan Pak Pangdam berani nih minum air. Ini yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat apa, Pak? Oke. Yang ditunjukkan ke masyarakat dulu, pertama kita pendekatan edukasi nih, bahwa air apapun yang ada di alam itu adalah punya nilai manfaat apabila dirawat, kemudian dikelola, kemudian juga dihargai sebagai satu potensi masyarakat sendiri. Kedua, hasil pemikiran manusia itu tidak hanya sebatas lewat. Kita sehingga butuh teknologi tadi sebagai pendampingan percepatan cara berpikir manusia itu sendiri. Jadi kalau sudah hasilnya sudah baik, kita sudah jangan tanya lagi aturan yang lain, tapi kita sebagaimana membuat suatu aturan yang baru mengikuti tren cara berkembangnya manusia itu sendiri. Jadi Pak Pangdam waktu itu kepingin menunjukkan bahwa Sungai Citarum sudah mulai normal ya, meskipun belum bersih benar, dan ada alat yang namanya filter Nusantara berfungsi. Jadi manusia didukung alat. Tapi dan nggak ada manusia juga jalan. Dan alat itu bisa membantu militer juga ya, Pak, di dalam proses operasi militer juga ya. Alat itu dibuat karena untuk kepentingan militer, digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi teknologi sipil. Militer juga akan manusia, betul, alat segala macam. Tapi mana yang lebih urgensi dan percepatan teknologi itu untuk bisa dinikmati atau dirasakan atau juga bahkan menjadi suatu potensial kekuatan pertahanan. Nah, jadi kita tetap ada keuntungan itu ada, tapi yang penting utama buat saya adalah membangun komunikasi yang menjadi satu nilai produktivitas itu, Mas. Nah, itu dia. Pak Pangdam, pada Januari 2022 yang lalu, Pak Pangdam kan ditunjuk mendapat amanah sebagai pemimpin di Kodam Siliwangi. Ada pesan khusus nggak dari Pak Panglima TNI untuk Bapak terkait dengan amanah sebagai Panglima Kodam Siliwangi ini, Pak? Amanah dari Pak Panglima TNI? Amanah khusus ada nggak? Pesan gitu ya? Kalau pesan khusus secara pribadi tidak ada. Tapi personality kita adalah aspek kepemimpinan. Kemudian bagaimana kita mempertanggungjawabkan, kemudian bisa mengelola organisasi, kemudian bisa adaptif terhadap suatu dinamika perkembangan kebijakan maupun tren yang sekarang lagi nih, pandemi, kemudian sosial dan segala macam ini kita diminta untuk bisa adaptif. Itu yang paling penting ya. Pak Kunto kan pernah jadi kasdam di sini, artinya Kodam ini bukan barang baru bagi Bapak kan ya. Sudah akrab lah dengan
dengan ini. Tapi begitu Bapak ditunjuk jadi Pangdam, apa yang dirasakan Pak yang pertama di wilayah ini? Masa jabatan itu kalau menurut saya gini, mau siapapun, mau kapanpun, tetap ada satu perbedaan. Ya. Karena hanya yang membatasi adalah tanggung jawab. Ya. Ruang lingkup tanggung jawab Kasdam, saya lebih banyak ke internal, tapi bagaimana melihat potensi. Kalau kita sebagai sekarang dijadikan Pangdam, berarti ya bagaimana ke dalam, bagaimana keluar. Ada satu nilai yang lebih, itu pertama adalah kita sendiri harus membuat progres capaian kerja nih Mas. Ya. Nah kita kalau tidak punya progres, kita juga tidak tahu mau kemana arah kita. Oke. Gitu. Itu yang paling penting ya. Sehingga kita dipaksa untuk membuat tata jemen, tata kelola, sampai bagaimana kita output nilai pada tadi. Pak Kunto ini kan tercatat sebagai Pangdam termuda kedua, kalau nggak salah. Enggak juga sih. Ada yang muda di kita 93. Ada yang jadi Pangdam 93, tapi termasuk usia muda kan. Iya. Artinya Bapak karier Bapak kan bagus lah Pak, lancar Pak ya. Kunci suksesnya apa Pak Kunto ini Pak? Ya kunci suksesnya satu, jangan pernah lari dari persoalan, karena itu challenge ya. Iya. Saya itu challenge satu. Iya. Dua, kita ini jadi militer ini harus ada eksekusi. Ya. Bukan hanya debatable atau diskus yang terlalu banyak diskusi gitu ya Pak ya. Gitu. Eksekusi yang paling penting. Eksekusi. Ya. Jadi kita mengutamakan harus ada decision dulu. Nah, sekarang itu menentukan percepatan sampai selesainya tidak masalah, itu adalah eksekusi itu. Ya, itu ya Pak. Pak, apa peran Bapak Anda, Pak Tri Sutresno dan Ibu dalam karier Bapak di militer? Peran? Punya peran nggak Pak? Atau ngaruh nggak sih sebagai putranya Pak Tri, mantan Panglima TNI dan Wakil Presiden Republik Indonesia, buat karirnya Pak Kunto, ngaruh nggak Pak? Mungkin sama kali Mas sama orang tuanya, cuman mungkin karena Mas nanya ke saya coba cerita dikit ya. Ya. Orang tua saya itu sebetulnya sangat realistis dia. Jadi kamu kalau mati mau apa? Kalau saya mati, kamu bisa apa? Iya. Simpel bahasa itu. Gitu ya. Terus yang kedua, kamu mau jadi apapun, saya tidak pernah rugi. Karena kamu yang melakukan. Tapi saran saya, lakukanlah yang terbaik. Iya. Sampai bilang gini Bapak, mau jadi bambung, mau jadi apa, yang penting kamu yang baik. Bahasa itu menurut saya dulu ngeselin. Tapi kita pikir, ya sudah, memang kita sudah ada di dalamnya sekarang, ya kenapa kita tidak come out? Pengaruh itu sangat besar Mas. Iya. Tadi lepas itu justru kita membuat jadi punya jalan. Iya. Kalau terbebani, kayaknya enggak ya. Semua orang tua pasti semua punya doa harapan semua ke anaknya. Ya. Tapi kalau kita jadikan beban, malah justru kita tidak punya nilai produk atau punya branding atau karakter itu sendiri. Pak Kunto, ada nggak pesan dari Bapak atau Ibu yang tidak pernah Pak Kunto lupakan? Pesan apa pesannya? Ya itu tadi, kalau kamu mati mau apa? Itu ya itu ya. Kalau saya mati kamu bisa apa? Iya. Ya udah, kamu jadi apa saja terserah, yang penting kamu yang boleh. Wah itu wangel wes. Wangel. Pak Kunto, Anda kan sudah 30 tahun lebih ya berkarir di militer ya Pak. Yang paling Bapak tidak bisa lupakan sepanjang karier Bapak 30 tahun lebih di militer itu apa? Pengalamannya? Ya. Pengalaman saya yang paling berkesan itu mengajak anggota saya yang stres. Dia nembak di daerah operasi. Terus kita bisa melepaskan senjata dari tangannya itu. Itu nggak ada pelajarannya. Nggak ada pelajarannya ya? Nggak ada. Itu seni ya Pak ya? Iya. Kalau ngadepin mungkin GPK, PM, GAM itu jelas dia lawan. Ya. Ini anak buah sendiri. Iya. Itu kebetulan saya terlibat langsung. Anggota saya 3 orang itu. Ya itu paling berkesan. Jadi kelihatan kita itu di situ takutnya, stresnya, paniknya, tidak punya situasional. Kita emang dituntut harus mampu mengeksekusi tadi situasional dinamika tuh. Ya kita harus bisa. Waktu itu masih ingat Pak, itu di mana dan kapan Pak? Pangkat saya kapten waktu itu di kerusuhan Sampit ya. Di Sampit di Kalimantan. Mungkin anggota ini stres ngeliat yang iya. Itu ya. Terus stres dia masuk rumah sakit, dia pura-pura tidur, ini anggota dia ngambil senjata, nembak-nembakin ke di rumah sakit itu. Itu kan anak buah saya. Iya. Saya danki, katanya komandan, kau selesaikan itu kan toh. Ya sudah. Perasaan berani, tapi ternyata stres juga, takut juga, tapi itu oke lah. Saya bersyukur dapat pelajaran yang nggak pernah ada dalam waktu yang cepat. Iya. Mengatasi itu. Iya.
Pak Kunto, selama di dalam proses karier militer tentu ada Pak Kunto mengalami operasi-operasi militer ya Pak ya. Nah tentu setiap orang mempunyai seni sendiri dalam menghadapi operasi militer. Pengalaman di operasi militer yang tidak terlupakan apa Pak Kunto? Bagi saya tata kelola, tata jemen operasi yang berbeda-beda, punya capaian berbeda-beda. Ya. Kemudian di operasi itu sendiri juga kita nggak bisa main-main dengan rencana kita sendiri gitu. Resiko itu nyata. Kamu nggak bener, kamu mati. Itu pilihan kan? Itu pilihannya aja itu ya. Tapi itu paling terbaik dalam proses manajemen itu, sebab akibatnya langsung kelihatan. Oke. Jadi menurut saya kita nggak usah ada yang di sini berandai-andai. Semua dimulai dari kitanya dulu. Baru kita bicara outputnya ke sana. Iya, itu ya Pak. Ini satu pertanyaan pamungkas untuk Pak Pangdam, Pak. Pak Pangdam melihat Kodam Siliwangi di usia 76 tahun ini sebagai institusi kayak apa, Pak? Sebagai institusi? Ya. Kodam 3 ini kebetulan kodam yang tertua. Oh, tertua ya, Pak? Otomatis di dalamnya juga tertuntut secara psikologis. Kita harus duluan. Oh, harus yang kedua, jadi role model gitu ya? Iya, terus yang kedua kita juga berada di tipologi yang kultur yang berbeda dari yang lain ya. Sunda gitu kan. Ya. Kita juga sebagai penyangga ibu kota. Betul. Wilayah tipologi geografinya juga lengkap, gunung, sungai, hutan, laut. Dan sangat luas ya Pak? Sangat luas kan. Ya. Kita mengalami 2 provinsi nih. Gitu. Ya, Banten sama ini ya Pak. Barat ini. Ya. Dan Pak, satu lagi nih Pak, ini terakhir benar Pak. Apa yang Bapak bisa pesankan kepada warga masyarakat terkait dengan peran Kodam Siliwangi di ulang tahunnya yang ke-76 Pak? Saya mengajak lebih kepada mari kita hadapi persoalan itu dengan bijak. Cari alternatif solusi, bukan mencari persoalan untuk diributkan, tapi alternatif solusi. Iya, betul. Dan yang ketiga, kita memberanikan diri untuk harus berani pendampingan terhadap hasil atau outputnya dari program pemerintah tersebut. Kalau kita nggak sanggup mendampingi, berarti kita sendiri yang bodoh deh. Iya. Gitu. Jadi kan itu ya Pak ya. Utamanya di situ pendampingan. Ya. Pak, saya ada 3 pantun ini Pak untuk Kodam Siliwangi Pak ya. Mohon dicermati. Pantun tapi. Ya, saya aja. Baik ya. Ke Bangka Belitung jangan lupa beli lada. Lada jadi bahan memasak bersama kemiri. Kodam Siliwangi sudah melegenda jadi garda terdepan bela NKRI. Yang kedua, bunga melati semerbak mewangi. Wangi abad bikin hati berseri. Selamat ulang tahun ke-76 Kodam Siliwangi. Jadi kebanggaan bagi seluruh negeri. Saat rintik hujan muncullah pelangi. Indahnya pelangi bikin sang gadis merona. Mayor Jenderal Kunto Arif Wibowo kini menjabat Pangdam Siliwangi. Semoga tetap amanah hingga paripurna. Amin. Luar biasa. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Sangat berterima kasih pada Pak Pangdam 3 Siliwangi. Saya pamit undur diri Pak Pangdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan dan jangan lupa bahagia. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.